Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Selamat menjalankan aktivitas kita hari ini ya. Nah, hari ini kita belajar sirah biasa video. Kita lanjutkan pembelajaran kemarin ya. Sebelum belajar kita membaca lafaz basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan anak-anak Umi buka sirahnya halaman 55 ya. Nah, di sini ada silsilah Nabi Muhammad. Nah, Umi akan menjelaskan keturunan dan bagaimana keluarga Nabi Muhammad ya. Di sini ada bagan silsilahnya, dimulai dari Qusay. Qusay lahir di tahun 400-an ya. Qusay ini melahirkan Abdul al-Uzza, Abdul al-Manaf dan juga Abdul al-Adar. Di mana Abdul al-Uzza ini melahirkan Azad, kemudian Khuwailid, dan Khuwailid melahirkan Awam dan Khadijah. Awam dan Khadijah mendapatkan anak ya yang bernama Zubair. Khadijah mendapatkan anak bernama Fatimah. Sampai di sini. Kemudian Qusay melahirkan Abdul al-Manaf pada tahun 430-an. Nah, dia juga mendapatkan keturunan Muthalib, Hashim, Naufal, Abdul al-Asyam. Nah, Muthalib dan Naufal dan Abdul al-Asyam ini tidak memiliki keturunan ya, tapi ada yang melanjutkan keturunannya adalah Hashim. Hashim di sini memiliki keturunan Abdul Muthalib pada tahun kelahiran 497 ya. Kemudian Abdullah 545 lahirnya. Kemudian lahir dari Abdullah itu dari Abdul Muthalib ada anak Abdullah, Abu Thalib dan Abbas. Nah, Abdullah itu melahirkan anak ya Nabi kita Muhammad SAW pada tahun 571 Masehi. Sedangkan Abu Thalib itu melahirkan Ali, Aqil dan Ja'far. Dan Aqil itu melahirkan Muslim. Sedangkan Abbas tidak memiliki keturunan ya. Nah, Nabi Muhammad di sini memiliki anak yaitu Fatimah ya. Fatimah ini menikah dengan Ali yang memiliki anak Hasan dan Husain. Ini adalah silsilah dari keturunan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita lihat B, halaman 56, pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa ya yang mengasuh Nabi Muhammad, mulai dari kakeknya sendiri ya, pamannya, ibunya, dan juga orang lain yang dipercaya ya, Halimah. Kita pertama dengarkan, kita akan bahas yang diasuh oleh pengasuhan Halimah dan juga ibunya saja. Nah, di pengasuhan Halimah, perhatikan bukunya ya sambil dibaca. Di sini awal mulanya Halimah ini tidak mau mengasuh Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dia tahu Nabi Muhammad ini miskin katanya. Tapi ketika dia melihat wajah Nabi Muhammad berseri-seri ya, dia tertarik untuk mengasuhnya. Kenapa dia dititipkan ke Halimah di desa Bani Sa'ad? Karena di sini bertujuan agar si Nabi Muhammad ya dapat menghirup udara yang segar dan terhindar dari kebiasaan buruk orang-orang kota. Makanya dititipkan di desa yang disusui oleh Halimah. Nah, jadi ketika Halimah menyusui Nabi Muhammad, ternyata awal mulanya itu tidak banyak susunya, tapi tiba-tiba langsung menjadi berlimpah. Disinilah Halimah melihat keajaiban dari Nabi Muhammad. Berapa tahun lamanya? Ternyata diasuh Halimah ini selama 2 tahun ya. Nabi Muhammad tumbuh dengan baik. Beliau sangat ganteng ya, diceritakan sangat berseri-seri dan sangat rajin di sini. Tapi ketika umur 2 tahun ini, Halimah ingin juga mengembalikan pada ibunya Aminah, karena dia pengen ibunya juga merasakan keberkahan saat merawat Aminah. Kemudian Aminah ibunya menyetujui hal tersebut.
Nah, tetapi pada saat itu di kota Mekah terserang wabah penyakit, sehingga Aminah ini ditinggalkan kembali bersama Halimah selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ternyata datanglah malaikat Jibril. Beliau datang dan bermain-main pada saat itu ya dengan anak-anak yang lainnya juga. Kemudian beliau langsung menjenguk Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau langsung memegang tangan Nabi Muhammad dan menentangkannya. Dan Jibril pun membelah dada Nabi Muhammad ya. Dia mengeluarkan hatinya, lalu dia membersihkannya, segumpal darah ya, berupa segumpal darah, dibersihkannya dari setan-setan yang ada di dalam hati. Kemudian dicuci beliau dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian teman-teman yang lain, teman Nabi Muhammad juga langsung pulang dan berkata bahwasanya Nabi Muhammad telah dibunuh, kata teman yang lainnya ya, yang bersama bermain. Tapi saat itu mereka tidak percaya ya, karena mereka sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad di sini sudah memiliki bakat-bakat seorang kenabian. Jadi mereka langsung, ibunya tadi langsung bersyukur juga, tambah bersyukur dan tambah bahagia karena adanya peristiwa tersebut, pembelahan atau pembersihan dada Nabi Muhammad ya. Itu pengasuhan oleh Halimah, dan disinilah Halimah mengembalikan kepada ibunya Aminah ya. Ketika Nabi Muhammad sudah dibersihkan dadanya, kemudian Halimah ingin Aminah juga merasakan bagaimana bahagianya mengasuh anaknya sendiri ya. Kemudian yang kedua, ketika diasuh oleh Aminah, Nabi Muhammad pun sudah berusia 6 tahun. Dia diajak ibunya berziarah ke Madinah, tapi pada saat dia berziarah ke Madinah, selesainya ya, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Aminah pun dimakamkan, dan pada saat itu Nabi Muhammad, Nabi kita berusia 6 tahun. Dia sudah yatim piatu. Nah, sampai di sini ya materi kita, sampai pengasuhan oleh oleh ibunya sendiri Aminah. Jadi ketika umur 6 tahun Nabi Muhammad mengalami keadaan yang yatim piatu ya, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Nah, untuk pembelajaran sirah kita sampai di pengasuhan oleh ibunya ya. Selanjutnya kita lanjutkan di Zoom. Jika ada yang bertanya silakan, tapi jika tidak ada ya nggak apa-apa ya. Oke, kita akhiri pembelajaran sirah kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.